ketahanan daripada sebuah daerah itu tergantung dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah tidak mampu menjawantakan wawasan kebangsaan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Materi kita malam ini materi yang saya anggap materi yang bisa ikut mencerdaskan kita semua. Apalagi ini bicara masalah kebangsaan atau wawasan kebangsaan yang korelasinya dengan pemerintahan daerah. Ini sangat penting. Apalagi di setiap pilkada pasti hal-hal ini yang menyeruak ke depan, khususnya bagaimana kita bisa memetakan persoalan kebangsaan ini di sebuah daerah. Lalu wawasan kebangsaan itu apa sih? Menurut catatan yang ada sama saya bahwa wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang suatu bangsa terhadap jati diri dan lingkungannya. Kemudian wawasan kebangsaan merupakan penjabaran dari falsafah bangsa yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan sejarah negara. Nah, untuk membahas persoalan ini, saya mengundang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Agus Liansa Ridwan, SIP, MSc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam WP. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah ketemu WP. Saya tidak bosan-bosan mengundang Pak Agus itu di podcast ini sebab banyak hal yang ingin kita sampaikan. Siap WP. Kepada adik-adik kita, khususnya adik-adik kita. Apalagi ini masalah wawasan kebangsaan. Siap. Kenapa penting untuk generasi milenial, generasi Gen Z? Siap. Karena kita tahu bahwa mungkin generasi milenial atau generasi Gen Z sekarang ini sudah tidak mendapatkan asupan ilmu terkait dengan wawasan kebangsaan itu, karena ada mata pelajaran yang dihilangkan, yaitu pendidikan moral Pancasila. Nah, ini menariknya ini wawasan kebangsaan kemudian yang dikorelasikan dengan pemerintahan daerah. Nah, maksudnya itu apa, Pak Agus? Terima kasih OPP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bonus demografi ini adalah merupakan satu fase yang betul-betul fokus untuk kita optimalkan agar supaya generasi kita ke depan itu betul-betul tidak ketertinggalan tidak tertinggal, namun juga tidak menghilangkan jati diri bangsa. Tidak juga akhirnya gagal untuk mengikuti perkembangan ke depan. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa materi pada malam hari ini terkait soal korelasi antara wawasan kebangsaan dengan pemerintahan daerah itu sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Itu dikarenakan bahwa kita ketahui perkembangan dunia itu sangat cepat. Betul. Dan perkembangan dunia itu sangat mempengaruhi negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, termasuk diantaranya negara kita, negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau misalkan para pemimpin kita, termasuk diantaranya nanti generasi kita, tidak memahami persis substansi daripada wawasan kebangsaan, saya khawatirkan bahwa yang memegang kebijakan dalam pemerintahan nanti itu di daerah, itu saya khawatirkan itu malah tidak dalam rangka untuk menyiapkan pondasi-pondasi, tidak menyiapkan kapabilitas yang memang dibutuhkan generasi ke depan. Sehingga dikhawatirkan akhirnya persoalan-persoalan kultur, persoalan-persoalan
bangsa kita menjadi kabur, sehingga dasar negara, konstitusi kita itu juga akhirnya hanya menjadi sebuah catatan-catatan administrasi yang tidak memiliki substansi kepribadian terhadap bangsa. Nah, ini dikhawatirkan. Nah, di sanalah saya anggap perlu untuk kita pahami apa bahayanya di saat wawasan kebangsaan ini tidak lagi dikuasai oleh generasi kita, terlebih-lebih para pengambil kebijakan kita di pemerintahan daerah. Karena kalau tidak dipahami, saya khawatir bahwa kebijakan yang diambil itu tidak dalam rangka mendorong negara ini memiliki ketahanan yang kuat, pertahanan yang kuat. Karena sebagaimana kita ketahui OMP bahwa pembelaan terhadap negara ini adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan ketahanan negara ini salah satunya adalah bagaimana pondasi kebangsaan daripada generasi, pondasi wawasan kebangsaan para pemimpin kita, para pejabat kita yang mengambil kebijakan itu, pondasi dasarnya dari sana. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa ketahanan sebuah bangsa dan negara, termasuk diantaranya ketahanan daripada sebuah daerah, itu tergantung dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kalau pemerintahan daerah tidak mampu menjawantakan wawasan kebangsaan, maka itu sangat dikhawatirkan. Ke depan itu kita akan menjadi wilayah-wilayah yang akan dijadikan koloni. Koloni secara wilayah, koloni secara pemikiran, dan tentu koloni terhadap semua aspek kehidupan. Jadi tidak hanya wilayah kita yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan negara luar, tetapi termasuk pemikiran-pemikiran generasi. Padahal harusnya kita optimis bahwa dengan Pancasila, dengan konstitusi kita, bahwa kita itu akan bahkan mampu menguasai dunia sebenarnya. Tetapi tidak mungkin bisa dilakukan di saat tidak disiapkan dalam bentuk konkret kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan daerah. Mungkin itu kenapa menarik sebenarnya untuk kita bahas materi ini. Karena banyak yang harus kita kritik dari sebuah kebijakan pemerintahan daerah yang sebenarnya apa substansinya terhadap 5, 10, 20 tahun ke depan. Padahal kan ada RPJMD, ada juga RPJP, dan terus-menerus itu akan dilakukan. Nah, seperti sebagaimana kita ketahui bahwa rencana Indonesia Emas 2045 itu adalah sesuatu yang harus digerakkan dari sebuah kebijakan di level daerah sampai ke level pusat. Yang Anda ingin katakan itu seharusnya mulai dari sejak saat ini tuh harus disiapkan itu. Seperti itu. Dasar, seperti itu. Tapi ada tadi yang menarik tuh bahwa kalau kita tidak menjaga kultur kita, akhirnya generasi muda itu bisa tercerabut dari akar budayanya sendiri. Apalagi dengan maraknya teknologi gadget yang ada sekarang ini, itu kan luar biasa juga tuh. Sehingga yang terjadi sekarang ini tidak usah jauh, dalam rumah tangga saja, dalam rumah kita itu semua pada asik tuh dengan HP di tangannya, sehingga ada budaya komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya itu terputus. Mereka terpusat dengan apa yang mereka pegang tuh, termasuk HP itu. Nah, apakah ini salah satu bagian yang sesungguhnya memang harus diwaspadai juga jika dikaitkan dengan pemerintahan daerah? Nah, itulah yang saya katakan tadi di awal Om WP, bahwa wawasan kebangsaan ini kan sesuatu yang memang kita yakini the founding father kita meyakini bahwa dengan konstitusi dan Pancasila yang kita miliki ini, dia meyakini persis bahwa ini akan mampu bertahan dalam menghadapi dunia. Perenungan-perenungan yang dilakukan para the founding father kita itu tidak melalui hanya sebatas lewat dari pemikiran tapi dalam sebuah perenungan. Sehingga sangat diyakini bahwa kultur-kultur yang ada di dalam bangsa kita ini apabila dipertahankan itu akan mampu menjaga ketahanan negara dan bangsa. Kultur ini sebagai perekat.
sebagai perkat, sebagai landasan, sebagai jati diri, sebagai ruh kekuatan daripada sebuah bangsa agar supaya tidak terjadi penjajahan dari negara luar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana agar supaya perkembangan dunia yang begitu cepat yang memang harus terjadi globalisasi ini, sebagaimana pernah kita pelajari dulu bicara tentang menghadapi globalisasi itu berbagai macam. Ada diantaranya itu yang skeptis. Ada yang skeptis menolak komputer masuk dalam rumahnya, ada yang menolak televisi masuk rumahnya, ada yang menolak anaknya menggunakan handphone. Tapi di sisi lain bahwa ala-ala teknologi, ala informatika itu akan terus menjadi idola-idola ke depan, bahkan menjadi bagian unsur primer dalam sebuah kehidupan. Nah, bagaimana agar supaya tetap bertahan pada posisi ketahanan negara dengan landasan wawasan kebangsaan tadi, tetapi generasi kita ke depan itu juga tetap mampu mengakselerasi, bahkan mampu mengaplikasikan terhadap perkembangan teknologi informatika ke depan. Nah, semua ini kan tentunya berangkat dari sebuah kebijakan. Nah, kalau kebijakan yang diambil itu adalah bukan kebijakan yang di dalamnya itu nuansa ruhnya itu adalah Pancasila dan konstitusi, nah tentu itu akan berpeluang bahwa generasi kita ke depan mampu menjawab perkembangan teknologi dan informatika, mampu menghadapi itu semua, tapi akan ada yang kehilangan ruh daripada konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini tentu berarti secara tidak langsung kita membiarkan bangsa dan negara ini tenggelam walaupun ada dalam berbentuk sebuah negara. Nah, kita perlu memikirkan apa korelasinya, ya sangat penting korelasinya. Karena kalau misalnya kita bicara infrastruktur, infrastruktur ini harusnya dianalisis kaitannya dengan wawasan kebangsaan dengan kebijakan ini. Termasuk itu kaitannya bagaimana, modelnya bagaimana. Nah, coba kita lihat sekarang itu kan sudah didorong bagaimana misalnya disabilitas diperhatikan, didorong bagaimana agar supaya hal-hal lingkungan itu menjadi baik semua terhadap anak, baik terhadap semua juga terhadap pemuda dan pelajar. Nah, ini kan tentu tidak mampu kita wujudkan. Kita sering mengatakan generasi kita sekarang ini mulai mengalami suatu perubahan perilaku. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah ada kebijakan dalam pemerintah daerah kita itu yang dalam rangka melakukan mitigasi agar supaya anak-anak kita ini tetap bertahan pada sebuah pemahaman wawasan cara pandang mereka menilai bangsanya dari Nusantara ini sebenarnya. Baik dalam aspek ekonomi, aspek politik, aspek pertahanan keamanan, aspek lingkungan hidup dan sebagainya. Salah satu yang saya berani katakan bahwa salah satu perbuatan yang tidak mencerminkan kebijakan yang mengkorelasikan dengan wawasan kebangsaan adalah eksploitatif yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Banyak diantaranya, tidak hanya lingkungan hidup berbicara kehutanan, tapi termasuk juga lingkungan hidup terhadap warga sekitar, pergaulan. Implikasi terhadap warga sekitar itu apa tersejahterakan atau bahkan hanya terjadi intimidasi, diskriminasi, kemiskinan, bahkan terjadi kematian-kematian, adu domba dan sebagainya. Nah, ini akibat daripada tidak terkorelasinya antara wawasan kebangsaan dengan kebijakan. Tidak terkorelasinya wawasan kebangsaan yang dimiliki pemimpin daerah khususnya. Ya, pemimpin kita ini kita bicara pemerintahan daerah. Terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan ditelurkannya. Ya, jadi kenapa kita ambil pemerintahan daerah? Ada yang mengatakan, saya pernah diskusi dengan Rocky Gerung dalam sebuah pembekalan anggota DPRD. Beliau membawakan materi security global. Tidak sedikit anggota DPRD mengatakan, Pak Rocky Gerung, Anda usah menyampaikan materi itu seakan-akan memprovokatif pemerintahan daerah. Biarlah itu
provokasimu itu atau semacam penghasutan itu Anda lakukan kepada pemerintah pusat. Saya katakan itu keliru. Karena implikasi yang dirasakan tidak hanya pemerintah pusat. Betul. Implikasi daripada sebuah security global ini kalau kita tidak lakukan, implikasinya sampai ke daerah. Kita bisa lihat hanya persoalan penyakit yang dinamakan COVID aja, itu sudah mampu memporak-porandakan sistem pendidikan, memporak sistem ekonomi, memporak-porandakan sistem pertahanan keamanan, bahkan memporak-porandakan juga sistem lingkungan hidup. Itu satu persoalan kecil karena salah satu poin daripada security global itu adalah persoalan kesehatan. Belum kita bicara lain. Jadi oleh karena itu saya menganggap bahwa kapabilitas apakah orang yang menjadi legislatif, apakah orang yang menjadi gubernur, atau orang yang menjadi bupati atau wakilnya, itu tidak menyederhanakan segala sesuatu hanya punya keinginan, hanya punya modal apa dan sebagainya. Rakyat harus betul-betul meyakini bahwa apakah kapasitas wawasan kebangsaannya, apakah kapasitas kepemimpinannya itu mampu memahami kebijakan apa yang mau diambil. Kalau nanti dia itu hanya diberikan semacam konsep-konsep dari pemikiran yang lain, ya iya kalau sama yang kita inginkan. Bukankah kita jadi pemimpin ini karena ada ide, ada gagasan yang ingin kita tuangkan menjadi sebuah kebijakan. Nah kalau ternyata pemikiran orang yang kita hanya mau tuangkan itu tidak layak menjadi seorang pemimpin. Gagasan dari orang lain, bukan berdasarkan. Dia tidak punya konsep. Bukan berangkat dari gagasan kita. Memang kadang belum lagi pola penerapan politik, pendekatan politik, komunikasi politik yang dibangun itu jauh dari nilai-nilai kebangsaan, jauh dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Itu sudah harusnya rakyat itu sudah harus menilai bahwa ini tidak memiliki kapabilitas menjadi seorang pemimpin dalam pemerintahan daerah. Hanya sayangnya bahwa masih banyak juga masyarakat kita tidak tercerahkan terkait dengan isu-isu seperti ini. Nah itulah pentingnya kita angkat seperti itu. Kita itu sebenarnya tidak punya kewajiban untuk membuat sesuatu itu berubah. Tapi kita itu punya kewajiban untuk bagaimana menyampaikan satu konsep, ide, pemikiran untuk bagaimana menjadi satu bagian yang akan mampu mempengaruhi kehidupan. Seperti itu. Saya melihatnya juga begini nih Pak Agus, bahwa memang ada semacam bisalah dikatakan itu sebagai sebuah distorsi ya. Dulu kalau kita belajar itu betul-betul bersungguh-sungguh tuh, menyerap segala sesuatu yang diinformasikan oleh guru. Karena waktu itu kita belum mengenal namanya teknologi yang ada seperti sekarang ini. Katakanlah seperti kan gas sekarang ini gampang. Kita ketik di Google keluar tuh barang. Akan tetapi dengan adanya seperti ini juga membuat jarak antara satu orang dengan orang lainnya itu. Kemudian dengan teknologi ini tanpa difilter, ini bisa menimbulkan ego yang bisa membahayakan juga. Itu kan satu fenomena yang harusnya mulai sekarang itu mampu dimitigasi, mampu diantisipasi melalui sebuah kebijakan dalam pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap penganggaran, peraturan daerah yang bisa dibuat. Sebagaimana saya katakan bahwa membuat peraturan daerah itu malah sekarang itu mulai di downgrade gitu. Dianggap daerah ini terlalu jauh. Karena memang sentralisasi kepentingan pusat itu kadang-kadang masih terlalu tinggi untuk mengatur pusat. Walaupun pasal 18 terkait soal desentralisasi itu jelas. Jadi gini Om Epe, berbicara wawasan kebangsaan itu banyak Om Epe. Kita misalnya demokrasi. Di saat demokrasi yang kita sajikan itu adalah demokrasi dalam rangka tidak memilih pilihan dari rakyat yang memiliki kualitas yang memang mampu mengatur, membimbing, mengarahkan, memiliki konsep, memiliki gagasan untuk bagaimana membuat satu kebijakan yang tetap bertahan pada nilai-nilai hormat menghormati, tempo seliro, tenggang rasa, nilai-nilai keagamaan dalam menuangkan dalam sebuah kebijakan pemerintahan daerah dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tetap berkembang, ini sangat rawan ke depan yang kita akan hadapi Om Epe. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa ada bahayanya kalau tidak. Bahaya sekali Om Epe. Salah satu contoh
kalau kita tarik wawasan kebangsaan ini, tarik ke budaya, katakanlah saya orang Bugis, Ya. Pak Agus orang Bugis. Di budaya kita kan ada istilahnya Sipakalebik, Ya. Sipakaingat, Ya. iya kan? Iya, iya. Kemudian Sipakaraja. Ya. Itu sekarang saya melihat, mudah-mudahan tidak salah pengamatan saya bahwa generasi milenial kita itu sudah meninggalkan nilai-nilai seperti itu. Nah, itulah UMP kita ini sebenarnya sudah bergeser ke satu pola liberalisme, satu Ya. pola kapitalistik. Tapi kan kita tidak menyadari, Mbak, kita tidak menyadari itu. Kenapa tidak menyadari? Ya memang karena memang kita ini kelihatannya sudah tidak punya nilai-nilai fundamentalis terhadap wawasan kebangsaan ini. Nah, kenapa saya katakan ini penting dibahas tentang korelasinya? Karena wawasan kebangsaan ini adalah pondasi dasar untuk memandang sebuah bangsa dan negara, apa harapan dan keinginannya agar supaya tetap survive, hidup dalam melakukan persaingan di dunia, namun tidak meninggalkan nilai-nilai kultur yang ada. Iya. Kenapa? Karena kita yakin kekuatan yang dimiliki bangsa dan negeri ini dari dulu itu memang adalah kekuatan-kekuatan yang tidak mampu dimiliki bangsa luar Betul. harusnya. Sepakat. Nah, yang menjadi pertanyaan bahwa keberanian, kecerdasan, gotong royong, menghormati, menghargai, sopan santun, bertakwa kepada Tuhannya, ini adalah nilai-nilai yang seharusnya tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kalau ini dipertahankan nilai-nilai ini, maka bangsa luar itu tidak akan mampu menjadikan kita ini menjadi bangsa yang dikuasai secara pemikiran, ekonomi, kultur, budaya, dan lain sebagainya. Nah, inilah bahayanya saya katakan itu. Satu contoh misalnya, kita ini kan akhirnya menganggap sesuatu kebijakan itu menjadi biasa. Ya. Misalnya ada kebijakan A ya, walaupun itu pertentangan, anggaplah IKN, walaupun ini debatable, pertentangan, ada yang menyetujui dengan tidak menyetujui. Saya rasa siapa yang tidak setuju adanya IKN, perpindahan ibu kota negara? Semua orang Kaltim itu pasti setuju. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bukan sekedar bagaimana memindahkan ibu kota negara itu, bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu tetap ada di dalam proses pemindahan kebijakan pemerintahan negara kita itu di dalam situ. Kalau ternyata perpindahan ibu kota negara itu hanya memunculkan diskriminasi, Ya. penindasan, pengusiran warga sekitar, bahkan dijadikan wilayah koloni Alki II yang tembus misalnya Laut Cina Selatan, Ya. yang nantinya menguasai wilayah-wilayah kita, itu kan berarti kita ini kehilangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam sebuah kebijakan. Ya. Nah, kalau ini yang terjadi, kita jangan pernah berharap banyak terhadap bonus demografi yang kita miliki, terhadap generasi kita ke depan, bagaimana mampu survive bersaing di dunia pendidikan, di mana tenaga-tenaga pengajar ke depan itu berpeluang dari negara luar. Bagaimana kita bisa survive misalnya di bidang kesehatan, di mana tenaga-tenaga kesehatan ke depan itu bisa dari luar. Bagaimana kita bisa survive dalam bidang pertahanan keamanan, di mana nanti itu ada pangkalan-pangkalan keamanan yang akan berdiri di negara kita yang dikomandani, diatur kendalinya oleh negara luar. Ya. Bagaimana kita bisa mengelola pertahanan keamanan, ketahanan negara kita dalam perspektif ekonomi di saat ekonomi kita dikuasai oleh pengusaha-pengusaha yang memang tidak dalam rangka untuk perputaran modalnya itu berada negara. Banyak sekali persoalan yang akan kita hadapi apabila antara korelasi wawasan kebangsaan ini dengan kebijakan dalam pemerintahan daerah. Ya. Kenapa saya tidak pilih pemerintahan pusat? Karena saya mengatakan bahwa jangan pernah menganggap bahwa kebijakan itu harus dari atas. Ya. Sejak munculnya pasal 18 terkait soal desentralisasi, harus ada keberanian dari pemerintah daerah untuk meyakini bahwa kekuatan dasar daerah itu menjadi kekuatan nasional. Ya. Jangan dibalik, kekuatan nasional itu adalah kekuatan daerah. Itu sama halnya kalau kita mengatakan bahwa pemerintah daerah itu akan kuat di saat pemerintah desa, pemerintah kelurahannya itu kuat. Ya. Nah, pemerintah desa kekelurahan itu kuat manakala pemerintahan RT-nya kuat. Nah, sebagaimana yang dilakukan misalnya kebijakan yang dilakukan misalnya kurang lebih 3 tahun yang lepas Diansa. Ya. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebangsaan yang dituangkan dalam kebijakan pemerintahan daerah. Kenapa? Dia mendelegatif keuangan-keuangan secara besar terhadap pemerintahan desa, pemerintahan di bawah desa RT. Kenapa? Ya. Karena dia yakini persis bahwa
kekuatan daripada sebuah kabupaten itu manakala memiliki kekuatan. Begitu juga sebagaimana pemerintah pusat itu akan kuat dikala pemerintah daerah kuat. Nah, pemerintah daerah kuat itu dikala pejabat-pejabatnya baik di eksekutif dan legislatif memiliki kapabilitas dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Nah, saya selalu berpikir begini, bahwa memang ada satu bangsa yang bisa menjadi role model, bisa sebagai contoh. Katakan seperti Jepang. Teknologinya maju, luar biasa, kita harus akui. Bahkan teknologi mereka itu masuk ke rumah-rumah kita, ke rumah-rumah penduduk kita sampai di sandaran sana. Tetapi dia masih tetap menjaga marwah budayanya. Di sana tuh yang namanya budaya menghormati orang tua itu masih luar biasa. Nah, ini yang tercerabut di akar kita jika kita tidak mewaspadai sejak dini. Penting memang bahwa ini sangat ada korelasinya dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah tidak bisa meletakkan dasar-dasar atau pondasi dasar terkait dengan bagaimana agar supaya generasi ke depan bisa maju dan tidak melupakan budayanya, ini berbahaya. Nah, yang kita khawatirkan itu OWP, bahwa di saat tidak mampu yang memimpin itu misalnya memahami soal konsep wawasan kebangsaan, maka kebijakan-kebijakannya itu tentu akan tidak bisa kita menjaminkan sesuatu yang bisa memberikan kebaikan ke depan. Itu sudah bisa dipastikan itu OMP. Karena itulah bahayanya memang ke depan itu kalau terus kita biarkan money politik, terus kita biarkan pemimpin-pemimpin itu yang penting banyak uangnya, yang penting bisa membagi-bagikan sesuatu. Akhirnya orang yang memiliki ide, konsep, gagasan yang secara bisa dikatakan bahwa itu murni, alami, yang menyesuaikan dengan kultur yang ada dalam satu wilayah, itu tidak bisa dijalankan. Maka pemimpin-pemimpin yang akan memimpin selanjutnya, kalau itu orientasinya, maka itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang ada. Betul. Dia akan berorientasi kelompok dan golongan, maka nilai persatuan-kesatuan hilang. Maka dia mengambil kebijakan orientatifnya, yang penting pendapatannya menjadi tinggi walaupun nilai-nilai ketuhanannya berkurang, nilai-nilai kemanusiaannya berkurang, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Nah, dan ini harus kita sampaikan ke masyarakat UMWP bahwa dalam memilih pemimpin, baik di eksekutif maupun di legislatif, itu yang paling substansi kita harus nilai adalah visi misinya. Kenapa? Karena itulah yang akan dia jalankan, yang dia janjikan ke KPU, yang akan dituangkan ke dalam RPJMD. Kalau itu tidak kita temukan, apalagi berangkat dari konsepnya hanya konsultan, konsepnya orang lain, itu tentu akan rumit untuk dijawantakan OWP. Nah, ini kita tarik nih di daerah kita. Saya dari tadi tidak mau ngomong soal ini, karena pasti di luaran pasti ini pasti ngomong Armin, ya kan? Ya, kita bicaranya secara umum, tapi tidak apa-apa juga kalau kita buat spesifik. Tidak apa-apa juga. Kenapa saya tertarik dengan gagasan, konsep atau visi misi Armin ini? Ya disebabkan itu tadi, bahwa keutuhan sebuah bangsa itu kalau daerahnya utuh. Kemajuan satu bangsa itu kalau daerahnya maju, ya kan? Kehebatan satu bangsa itu kalau daerahnya hebat. Daerah hebat itu tidak bisa hebat, daerah itu ketika desa-desanya tidak hebat. Oh iya, betul sekali. Ketika kita ingin mengatakan desa hebat itu tidak mungkin hebat kalau RT-nya tidak hebat. Ini gagasan atau apa yang dipikirkan oleh Pak Jasa Sulaiman itu, saya tangkapnya di situ. Jadi kalau kita bicara wawasan kebangsaan OWP, itu kan sebagaimana disampaikan OWP, bahwa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap Nusantara ini dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan semua aspek kehidupan yang ada. Nah, itu poin substansi ruhnya, karena dari poin itulah korelasinya apa yang menjadi sebuah tujuan dan tujuan dari sebuah negara. Nah,
tujuan dan cita-cita bangsa kita ini sudah dituangkan dalam konstitusi. Nah, di mana konstitusi bagian daripada dalam rangka mewujudkan ketahanan sebuah negara. Nah, misalnya di alinea kedua, cita-cita bangsa sudah dituangkan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Misalnya di alinea keempat tentang bagaimana negara ini mampu menjaga perdamaian dunia, melindungi seluruh tumpah darah, mencerdaskan bangsa dan sebagainya. Tujuan negara sudah dituangkan. Nah, itu kan korelasinya kebijakan. Itu menandakan bahwa pondasi dari sebuah kebijakan itu adalah dari nilai-nilai wawasan kebangsaan. Nah, bagaimana orang bisa mengambil sebuah kebijakan yang akan mampu mengakomodir semua kepentingan, mewujudkan sebuah keadilan di saat pemahamannya tentang wawasan kebangsaan tidak ada? Betul. Maka kebijakan sebuah pemerintahan daerah itu akan kebingungan sendiri. Akhirnya tinggalkan aja nilai-nilai bangsa yang sudah ada, yang sudah dikonsensuskan. Kita lebih kedepankan saja bagaimana semua ilmu pengetahuan ke depan itu bernilai kapitalisme. Nah, itu yang saya bernilai katakan liberalisme. bahwa dengan tidak hati-hatinya kita memfilter teknologi yang masuk. Iya, Karena ketidakmampuan kita. meletakkan dasar wawasan kebangsaan. Padahal ini yang bisa memfilter. Nah, itu dia. Akhirnya timbul keegoan, tiba masa, tiba akal. Jadi kita yang akan menguburkan generasi. Nah, itu dia masalahnya. Kita kuburkan generasi dengan toleransi, definisi toleransi yang tidak benar. Orang mempertahankan agamanya di negeri ini dikatakan intoleran. Yang dikatakan toleran yang mencampur adukan keyakinan. Itu definisi-definisi yang harus kita hadapi bersama sebenarnya. Akhirnya apakah itu berubah dalam sebuah kebijakan? Berubah, OMP, dibuat dalam bentuk kebijakan. Ya kan? Di saat bisa dikatakan itu adalah bahwa berdirinya gedung-gedung tinggi, berkembangnya peningkatan suatu wilayah itu dengan adanya A, B, dan C, akhirnya eksploitatif. Eksploitatif. Tanpa memikirkan lingkungan hidup. Untuk Undang-Undang Cipta Kerja UMP sudah Presiden terbaru kita pelan-pelan sudah mulai menangguhkan seperti itu. Dan mudah-mudahan kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang memang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan ini yang tertuang dalam konstitusi dan dasar negara kita Pancasila itu memang harusnya pelan-pelan kita harus lenyapkan. Karena kalau tidak, maka masa depan bangsa dan negara ini yang di dalamnya ada bonus demografi kita generasi Gen Z, milenial, Gen Alpha dan lain sebagainya itu ini tentu akan tidak tercerahkan. Banyak saya rasa hal-hal yang bahaya sekali kalau kita memilih pemimpin itu tidak memahami persis tentang apa itu wawasan kebangsaan. Karena kalau dia tidak pahami, maka kebijakan dalam pemerintahan daerah yang terjadi itu akan menjauhi nilai-nilai kebangsaan yang akhirnya kita tidak mengenali lagi. Akhirnya tujuan yang ingin dicapai itu sampai kiamat nggak nyampe-nyampe. Logikanya, walaupun itu memang mungkin nggak bakalan bisa tercapai, hanya bisa ikhtiar dan berusaha. Nah, ini kan kita bicara kolerasi. Kolerasi antara kawasan kebangsaan dengan pemerintahan daerah. Nah, tentu yang kita maksud di sini, mohon maaf, saya harus katakan, kita ini adalah bagian daripada ARMY. Konkret dari kebijakan ARMY ke depan, jika dihubungkan dengan wawasan kebangsaan yang kita bicarakan ini, ada letaknya di mana? Ya, jadi pertama kalau bicara soal pemimpinnya dalam sebuah pemerintahan korelasinya dengan wawasan kebangsaan, maka profil jejak rekam calon pemimpin itu menjadi substansi yang utama. Itu yang menjadi substansi. Profil dalam personalitinya itu penting, baik personalitinya dalam sifat, sikap, maupun dalam personalitinya dalam jejak rekam pekerjaan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki. Itu bagian yang harus betul-betul sangat substantif untuk dinilai, menjadi poin penilaian untuk memilih seseorang. Yang kedua adalah konsep ide gagasannya yang dituangkan di dalam visi misinya, yang nilai otentiknya, yang nilai alaminya itu betul-betul mampu kita akan lihat. Kenapa? Gampang melihat itu sebuah alami konsep yang dipaparkan seorang calon misalnya di dalam korelasi yang kita inginkan itu, apabila itu mengalir seperti air penyampaiannya,
tidak perlu memiliki pemikiran, itu menandakan bahwa dari pemikiran nurani, pemikiran yang dituangkan dalam akal pikiran dan diimplementasikan. Dan itu dalam konsep keimanan itu dengan 3 unsur, misalnya at-tasdiqu bi qalbi, meyakini dalam hati, al-arkan bil lisan, mengucapkan kesesuaian lisan dengan di hati, itu akan diamalkan dalam perbuatan. Yang Pak Agus ingin katakan bahwa visi misi ARMY itu adalah gagasan original. Ya, saya mungkin tidak terlalu tidak terlalu spesifik ke situ, tapi itu yang saya ingin katakan kepada publik kita yang menonton pada hari ini, bahwa kalau ingin melihat korelasi, bagaimana melihat korelasi wawasan kebangsaan, itu calon pemimpin kita profilnya seperti apa, karakternya seperti apa, gaya-gaya pola hidup dalam keseharian itu seperti apa, hubungannya dengan manusia itu apa, interaksinya bagaimana. Itu bagian daripada kalau dia masih mempertahankan sopan santun, kesederhanaan, ketaatan kepada Tuhannya, hubungannya baik antar sesama, menghargai yang muda, menghormati yang tua, masih ikut terlibat dalam gotong royong laksana, tidak hanya dalam momentum mau pilkada. Kalau hanya momentum partai, banyak betul orang baik ini kalau momentum pilkada atau momentum pileg OBP. Tapi itu kan jejak rekam, harusnya bisa dilihat. Saya rasa itu nilai-nilai wawasan kebangsaan yang bisa dilihat dari profil seorang pemimpin. Nah, selanjutnya adalah dalam visi misinya. Tapi visi misi OBP rata-rata pasti akan berkesesuaian, dengan Pancasila dan undang-undang, akan berkesesuaian. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mampu tidak dia jawantahkan itu kalau misalnya konsep itu dia tidak pahami, ide itu dia tidak pahami karena tidak berangkat dari alur nurani dan pikirannya sendiri. Itu yang harus menjadi perenungan masyarakat sekarang. Jadi kalau ini tidak, maka korelasi antara wawasan kebangsaan dengan pemerintahan daerah tidak bisa terwujud. Terus implikasinya apa? Implikasinya bahwa generasi ke depan itu tidak akan mengalami masa emas, berpeluang untuk mengalami masa suram, tidak lagi masa cemas. Dia suram, tidak cemas lagi. Suram, pasti suram. Sekarang saja kita sudah bisa merasakan satu situasi kekuatan global. Tadi saya coba contohkan COVID saja gitu. Nah, kalau kita bicara tentang security global itu MUEP, soal pertama itu soal pertahanan keamanan. Ya, itu sekarang itu sudah mulai akan terjadi sesuatu yang akan mudah dipengaruhi dan bahkan mudah diintimidasi. Nah, yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan sekarang seakan-akan tidak menjadi sebuah perhatian lebih, tidak penting buat generasi ke depan. Yang penting tuh apa yang bisa dihasilkan sekarang. Belum lagi juga soal misalnya pendidikan. Pendidikan sekarang itu kurikulum yang berubah-berubah. Akhirnya kita itu seakan-akan tidak punya tujuan pendidikan seperti apa. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan bahwa ingin mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Gimana bisa diwujudkan itu kalau misalnya kurikulumnya saja berubah-berubah? Ya, hubungan orang tua dengan lembaga sekolah tidak memilih. Padahal di Indonesia, kenapa kita harus pernah mencontoh misalnya kurikulum yang dilaksanakan di Thailand? Kenapa pernah kita harus mencontoh kurikulum yang dilaksanakan di Australia? Kenapa perlu mencontoh kurikulum yang pernah diadakan di Jepang? Pernah diadakan, padahal kita harus meyakini bahwa kultur terbaik, karakter terbaik dari sebuah negara itu adalah Indonesia. Wawasan kebangsaan di mana antar satu dengan yang lain itu akur secara perbedaan agama, perbedaan suku, yang diakulturasikan dalam sebuah gabungan, dikonsensuskan dalam sebuah dasar negara, itu harusnya diyakini bahwa merupakan hal yang sangat betul-betul tidak akan mampu terkalahkan dengan ideologi-ideologi lain. Yang Pak Agus ingin, saya katakan begini, Pak Agus ingin menyatakan bahwa sebenarnya seharusnya ya kurikulum kita itu kontennya konten lokal. Ya, saya khawatir kalau menyebut merek OBP nanti dianggap bahwa saya lebih pro dalam sebuah sistem kurikulum itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa dilakukan aja penelitian. Misalnya bandingkan sekolah yang menggunakan sistem kurikulum yang diadopsi dari luar dengan kurikulum contohnya misalnya kalau di Darussalam sini.
SIT, sekolah Islam terpadu contoh, atau sekolah Katolik yang memang menggunakan sistem sendiri, atau mungkin ada sekolah Hindu Buddha yang memang menggunakan konsep kurikulumnya sendiri. Bagaimana kepribadian peserta didiknya, bagaimana kepribadian orang tuanya yang harus hadir menemani dalam munakasah apa dan sebagainya. Bagaimana juga mampu bersaing secara di perguruan tinggi, semua fakultas mampu diisi dengan hebat. Baru coba kita teliti di guru lain, itu persaingkan aja. Secara misalnya betul-betul disaingkan. Maksud saya seperti itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa A, B, dan C, tapi maksud saya ini satu contoh aja, satu contoh terhadap kebijakan ini kan terkait ini. Kita kan ingin munculkan yang beriman dan bertakwa. Harusnya kebijakan kurikulumnya dulu, sewaktu saya mengajar masih OMF, buku panduan mengajar kita itu selain di misalnya materi A, di bawahnya langsung ada kitab Injil, kitab Weda, kitab Al-Quran yang terkorelasi dengan yang disampaikan di atas. Itu kan sudah tidak ada, karena dianggap kurikulum selanjutnya itu sudah berubah. Kenapanya yang berubah? Berubah karena sudah teknologi. Maksud saya, silakan berkembang teknologinya, silakan berkembang ilmu pengetahuannya, tapi kepribadiannya jangan berubah. Nah, itu dia. Kepribadian, wawasan kebangsaan ini jangan berubah. Nah, itu yang, karena ini modal aset jati diri bangsa yang tidak boleh hilang. Nah, itu yang bahayanya. Ketika jati diri ini hilang, secerdas-cerdasnya juga bangsa ini pasti akan hilang budaya. Kebijakannya juga akan jauh dalam mengamankan generasi ke depan. Nah, termasuk kaitannya pemerintah daerah kita misalnya. Itulah saya katakan tadi, penting sekali menilai profil kepemimpinan, penting sekali ke depan itu menilai juga tentang visi misi, apakah di eksekutif maupun di legislatif. Kalau ingin ke depan itu negara dan bangsa kita ini itu tetap berdiri tegak, karena kita yakin untuk bisa berdiri tegak ini, kalau kita betul-betul meyakini bahwa nilai-nilai wawasan kebangsaan kita adalah super dibandingkan nilai-nilai yang dimiliki bangsa negara-negara lain. Dan itu kita bisa buktikan. Oh iya, kesuburan kita. Bicara pertahanan keamanan, WP, orang sudah pakai meriam, kita masih pakai bambu runcing, masih menang. Betul. Apalagi sama-sama kalau di Indonesia mau saya ikuti perkembangannya. Kalau dia bisa bikin meriam, kita bikin meriamnya juga. Kalau bikin nuklirnya, bikin juga nuklirnya. Maksud saya seperti OWP. Tapi yang memegang meriam, yang memegang nuklir ini tetap pada karakter bangsa yang dimiliki. Ada satu kelebihan negara kita. Kalau negara lain tidak bisa makan nasi, it's okay mereka bisa makan nasi, tapi mereka tidak bisa makan singkong. It's okay mereka bisa makan singkong, tapi kita masih bisa. Itu salah satu. Itu kekayaan sumber daya yang seperti bagus. Salah satu dari wawasan kebangsaan yang kita bahas. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kita punya kekayaan itu. Nah, itu yang saya maksud. Makanya judul kita ini menarik. Karena kita mencoba, kenapa harus tetap dikorelasikan? Ya karena kalau tidak dikorelasikan berarti kita tidak punya dasar dalam menjalankan pemerintahan daerah. Oke, dasarnya adalah peraturan perundangan, dasarnya adalah peraturan pemerintah, dasarnya undang-undang. Tapi stop sampai di situ, berkesesuaian nggak dengan Undang-Undang Dasar 45? Dari satu sisi, berkesesuaian nggak dengan Pancasila? Itu satu sisi. Apakah sesuai dengan Undang-Undang 45? Apakah sesuai dengan Pancasila? Apakah sesuai dengan keadaan lokal kita? Kalau sudah sesuai dengan Undang-Undang 45 WV, sudah sesuai dengan Pancasila, itu pasti sesuai sudah dengan keadaan lokal. Kenapa WV? Karena konsensus dari sebuah dasar kita Pancasila dan konstitusi kita adalah konsensus kultur yang dimiliki bangsa ini, dari kebiasaan, adat istiadat, norma-norma yang ada, agama yang ada. Itu yang dituangkan dan tidak ada yang didiskriminasi. Jadi malahan kenapa kita sering kontraproduktif, malah menjadi miss dalam sebuah kebijakan, karena memang dasar membuat kebijakannya tidak lagi berkesesuaian dengan nilai-nilai itu. Orientasinya lain. Kenapa tidak berkesesuaian? Karena tadi kan kita sudah masih menganggap bahwa dasar negara kita ini, konstitusi kita ini, tapi kebijakan kita sudah bernilai kapitalis, bernilai liberalis. Kapitalisme, liberalisme itu yang bahaya tuh kalau pemimpin daerah memiliki karakter seperti itu. Nanti eksploitatif tapi tidak memikirkan sekitar. Dan itu kita rasakan. Jadi pemimpin sebaik apapun nanti itu akan kewalahan menata. Nah, kita bisa rasakan
di Kutai Timur ini menata dengan waktu 3 tahun itu mampu. Nilai-nilai ini mulai pelan-pelan dicontoh, nilai di dalam birokrat dengan digunakan meritokrasi. Ini bagaimana agar supaya budaya yang golongannya ini jangan dulu melewati. Ada penilaian-penilaian kapabilitas, ada penilaian-penilaian perjenjang, tetap untuk dipertahankan. Itu kan bagian daripada mempertahankan nilai kebangsaan sebenarnya. Sekecil itu sebenarnya harus menjadi perhatian, dan alhamdulillah itu sudah mulai. Misalnya lagi soal bagaimana mampu mengurangi hal-hal yang tidak produktif dengan dibuatnya SIPD sekarang, kamus usulan dibikin sehingga bisa skala-skala prioritas itu masuk. Ini juga bagian daripada wawasan kebangsaan. Ini jadi kita membaca wawasan kebangsaan itu adalah satu tujuan dalam rangka mewujudkan aspek ekonomi, aspek ini yang dalam rangka mewujudkan nilai Pancasila dan konstitusi kita. Sehingga nampak hasilnya itu pemerataan. Ya, itu tadi keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah, mufakat. Yang paling utama itu dari Pancasila yang 5 ini, oke lah ada pendapat lain. Saya tidak membantah pendapat lain OMP. Tapi saya hanya mencoba membuat analisa berdasarkan apa yang saya ketahui dan baca. Orang mengatakan perasan daripada 5 sila itu berdasarkan versi Insinyur Soekarno, oke lah, perasannya adalah gotong royong, monggo. Itu perspektif dia melihat apa yang menjadi pemikiran the founding father kita. Tapi kalau sudah sekarang kita berbicara, itu karena sudah ada konstitusi dan ada dasar negara yang menjadi rujukan berpikir kita yang dikerjakan BPUPKI dan PPKI. Maka pada saat kita mengatakan apa perasannya daripada 5 sila ini, perasannya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa OMP. Kenapa? Kita bisa baca pasal 29 ayat 1. Negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak negara berdasar kepada gotong royong. Saya tidak mencoba mengurangi pemikiran itu tetap. Tapi pada saat ini berbentuk menjadi sebuah konsensus dasar negara dan menjadi sebuah konstitusi, maka alur berpikir kita itu alur berpikir BPUPKI, alur berpikir PPKI, tidak lagi alur berpikir personality, personal seseorang. Gitu. Kalau persoalan ada yang mengklaim itu gotong royong, itu kan benar itu benar adalah benar dari bahwa itu pola berpikirnya Insinyur Soekarno, bahwa gotong royong itu adalah merupakan nilai penjewantan dan semua nilai ketuhanan. Bahwa dengan gotong royong itu artinya bahwa ada nilai kemanusiaan di situ, ada nilai sosial di situ, di mana nilai-nilai musyawarah di situ, ada nilai persatuan di situ, di mana kalau ini diwujudkan ini adalah merupakan perwujudan kepada Tuhan. Jadi ini soal penjelasan aja, tapi secara penjelasan konstitusi, secara penjelasan perspektif yuridis, itu kita harus katakan bahwa perasan Pancasila sekarang itu kalau kita korelasikan dengan pasal 29 ayat 1, ya negara kita ini berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kenapa Ketuhanan Yang Maha Esa saja? Karena sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 itu semuanya tidak bisa mampu kita lakukan sebelum betul-betul kita taat kepada Tuhan kita masing-masing. Ketika kita sudah taat yang pada Tuhan kita, maka nilai semuanya bisa selesai. Makanya perspektif terhadap yang definisi kemanusiaan itu tidak boleh ada membuat definisi sendiri tanpa mengembalikan apa perspektifnya Tuhan. Karena kalau tidak dikembalikan situ, maka kita akan mengedepankan akalan deskripsi masing-masing untuk mendeskripsikan apa itu kemanusiaan, apa itu keadilan. Akhirnya menjadi penilaian-penilaian liar dan saling justifikasi. Nah, ini yang tentu juga bagian daripada tidak memandang wawasan kebangsaan itu secara jelas. Padahal the founding father kita seperti Pak Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo dan beberapa tokoh Kasman Singodemejo, Amaramis misalnya dan sebagainya itu, Khan Muzakir, banyak tokoh-tokoh kita waktu itu dalam rangka bagaimana melakukan konsensus, tokoh-tokoh agama dimunculkan, tokoh nasionalis dimunculkan, tokoh-tokoh kultural dimunculkan untuk membentuk suatu kalimat-kalimat yang dituangkan dalam Pancasila ini yang mengakomodir semua kepentingan. Ini sangat menarik ini. Sebenarnya saya mau tarik ke soal pilkada, akan tetapi selalu secara psikologis Pak Agus itu membatasi itu. Karena memang pembahasan ini tidak ada hubungannya dengan pilkada. Akan tetapi tidak ada masalahnya juga
kalau saya munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu. Kenapa? Sebab seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa ya kalau ingin melihat apakah betul-betul pemimpin daerah itu sudah memiliki wawasan kebangsaan yang dimilikinya, atau ada dalam jiwanya, atau ada dalam pikirannya, lihatlah rekam jejaknya. Rekam jejak yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin kita itu kan sangat gampang dilihat. Lihat hasil kerjanya apa, lihat kehidupan sehari-harinya. Jangan melihat yang belum, apa yang dikerjakannya. Karena seperti Pak Agus bilang tadi, ya banyak juga sih yang mau menjadi pemimpin. Ya, kebijakan itu kan OMP dari ide dan pikiran seseorang. Nah, itu dia. Nah, sebelum dia menyampaikan dalam bentuk kebijakan, ide dan pikirannya kan dia tuangkan dalam visi dan misi. Ya. Kan begitu. Nah, Pak Agus, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita malam ini masih ada dalam hati saya nih. Kira-kira konkretnya untuk pemimpin Kabupaten Kutai Timur yang betul-betul menjalankan atau mengejawantahkan nilai-nilai kebangsaan itu, yang seperti apa sih sebenarnya Di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur? Ya, memang kita berkeinginan adalah bagaimana dari bawah ini memiliki pemahaman yang kuat tentang wawasan kebangsaan ini. Saya rasa kalau dia menjalankan nilai-nilai konstitusi dan Pancasila ini, maka tidak akan pernah dia akan melanggar sebuah kebijakan di atasnya. Malahan kalau ada yang dikatakan melanggar di atasnya, maka peraturan di atasnya itu yang perlu dipertanyakan. Atas betul-betul, kalau misalnya kebijakan yang dibikin itu adalah kebijakan yang betul-betul nilainya ada di situ, kebangsaan itu, maka saya yakin bahwa itu tidak akan bertentangan dengan peraturan pemerintah di atas maupun undang-undang di atas. Kalau bertentangan, malah perlu dianalisis ulang itu undang-undangnya dan peraturan pemerintahnya. Ya. Nah, oleh karena itu harapan terbesar saya adalah bahwa itu saya katakan tadi, profil, jejak rekam, kapabilitas seorang pemimpin itu menjadi bagian dasar untuk menilai apakah seseorang itu ada pemahamannya terhadap wawasan kebangsaan. Karena yang selanjutnya adalah visi misi yang diserahkan ke KPU itu kira-kira terkorelasi tidak dengan nilai-nilai konstitusi, nilai-nilai wawasan kebangsaan kita ini. Kalau iya, maka ada optimisme nanti itu di pemerintahan daerah itu kebijakan-kebijakannya akan berpeluang mensupport dan menyiapkan generasi ke depan untuk tidak suram masa depannya, tetapi betul-betul mampu menghadapi secara teknologi, informatika, mampu menghadapi ilmu pengetahuan perkembangan yang bagus, namun tetap berada pada dasar pondasi karakter bangsa yang diinginkan dalam konstitusi dan Pancasila. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Ini seperti kuliah nih di kampus-kampus. Saya bisa memberikan nilai 4 SKS ini. Oh, siap. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik sendiri materi-materi begini, Om. Iya, masalahnya nah, kita jarang juga mendengarkan kawan-kawan untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui terkait banyak isu, termasuk isu wawasan kebangsaan yang dihubungkan dengan pemerintahan daerah. Apa yang disampaikan Pak Agus malam ini, bahwa sangat erat kaitannya seorang pemimpin daerah itu dengan wawasan kebangsaan. Untuk melihatnya di mana? Lihatlah rekam jejaknya. Banyak pemimpin yang mau coba-coba. Hati-hati, karena pemimpin yang mau coba-coba itu bisa saja lepas dari kontrol visi misi yang seharusnya dijalankan ketika dia memerintah. Kenapa bisa lepas? Karena bukan original dari hati dan pikirannya. Saya closing boleh, Om Epe? Silahkan. Closing apa? Statement terakhir. Ya. Kemerdekaan bangsa ini sangat mahal harganya, Om Epe. Berjuta-juta darah yang harus ditumpahkan. Penderitaan beratus-ratus tahun harus dialami nenek moyang kita. The founding father kita dalam memerdekakan bangsa ini dengan berbagai macam de jure maupun de factonya itu
mengalami rintangan yang luar biasa. Peristiwa Rengas Dengklok, termasuk dinamika di BPUPKI sampai di PPKI, sampai perjalanan waktu amandemen-amandemen terhadap konstitusi kita terus berlanjut. Itu menandakan bahwa bagian-bagian kelompok yang ingin merubah daripada konsensus depan-depan kita terdahulu itu terus akan ada bibit-bibit seperti itu. Dan ini tentunya akan menghilangkan nilai-nilai kebangsaan yang memang sudah kita miliki dari awal untuk melaksanakannya bersama. Oleh karena itu, harapan kita ke depan adalah pemimpin-pemimpin di pemerintahan daerah, baik di eksekutif maupun di legislatif, itu betul-betul orang-orang yang memiliki kapabilitas, memiliki track record, memiliki jejak rekam, memiliki profil yang mendekati, terus menjalankan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu, agar supaya dalam mengambil kebijakan, ide, pikiran, konsep yang diaktualisasikan dalam kebijakan itu betul-betul memiliki nilai-nilai konstitusi kita dan memiliki nilai Pancasila yang kita miliki. Mungkin demikian closing saya, WP. Oke, baik. Saya tidak berkomentar lagi. Teman-teman yang menyaksikan podcast ini memberikan komentar sendiri, baik di dalam pikirannya, baik apa yang ada di hatinya. Bisa juga menulis di kolom komentar. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.